Nah, saudara, seperti pada penjelasan sebelumnya tentang analisa kata kerja, bagaimana kita melihat ya unsur-unsur yang membentuk sebuah kata kerja, kemudian kita juga sudah mempelajari beberapa struktur kalimat bahasa Yunani, bagaimana caranya kita bisa membuat parsing kata kerja, membuat diagram, dan juga pada akhirnya kita akan mengartikan secara tepat dari kalimat bahasa Yunani tersebut. Nah, saat ini kita akan masuk dalam kala yang pertama atau tense yang pertama, yaitu kata kerja kini aktif indikatif. Langsung saja kita akan masuk di dalam materi, penjelasan materinya. Nah, perhatikan di sini, ya. Di sini ada studi leksikal atau vocabulary. Nah, di sini saudara harus menghafal, ya, menghafal semua kata kerja bahasa Yunani ini. Ini adalah kata kerja kini aktif indikatif. Ya, semua berakhiran omega. Infleksinya adalah dari kata kerja, dari infleksi orang pertama tunggal. Nah, kalau saudara pun melihat kamus-kamus bahasa Yunani nanti, semua kata kerja pasti berakhiran omega. Nah, perhatikan perbedaan antara kata benda dengan kata kerja adalah kalau kata benda memiliki artikel, walaupun ada beberapa nanti saudara akan lihat juga bahwa ada kata benda yang tidak memiliki artikel, tetapi juga saudara harus memperhatikan akhiran. Nah, setiap akhiran, baik itu kata benda maupun kata kata kerja, itu memiliki ciri tersendiri. Yang memiliki ciri tersendiri. Nah, itu tidak akan berubah. Contohnya kalau kata benda maskulin dengan misalnya maskulin tunggal, pasti itu berakhiran os. Nah, kalau maskulin jamak, pasti itu berakhiran oi. Ya. Contohnya logoi, ya. Tapi kalau kata kerja tidak. Dia akan berpatokan pada infleksi dari kata ganti orang. Nah, khusus untuk kata ganti orang dari kata kerja kini aktif indikatif, nanti kita akan pelajari di bawah ini. Nah, tapi untuk sebagai tugas saudara, maka cobalah untuk belajar membaca. Bacakan semua studi leksikal ini, ya, vocabulary ini, kemudian hafalkan kata kerja yang ada, hafalkan artinya. Oke, saudara. Selanjutnya kita masuk pada infleksi. Ini dia tadi infleksi dari kata kerja kini aktif indikatif. Nah, perhatikan dalam bahasa Yunani kata kerja kini aktif indikatif mengalami infleksi dengan kata ganti. Perhatikan di sini, perhatikan di orang pertama tunggal dan jamak, kemudian orang kedua tunggal dan jamak, orang ketiga tunggal dan jamak. Jika semua perubahan infleksinya adalah seperti ini, omega, eis, omen, et atau osi atau osin, maka itu pasti dari infleksi kata kerja kini aktif indikatif. Ya, ini harus dihafal, harus dipelajari, harus diingat. Nah, kalau berbeda berarti itu bukan kata kerja kini aktif indikatif, saudara. Paham ya? Nah, mari kita melihat infleksi infleksi kata ganti orang dari kata luo, ya. Kata luo dengan pangkal kata lu, ya. Perhatikan untuk orang pertama tunggal luo masih tetap ya sama seperti apa yang ada di kamus. Maka ini diartikan saya sedang melepaskan. Nah, harus diingat juga bahwa ciri khas dari kata kerja kini aktif indikatif itu adalah suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Ya, sehingga ketika kita terjemahkan, misalkan luo, maka artinya sebenarnya saya sedang melepaskan. Kemudian weis, orang kedua tunggal kamu sedang melepaskan. Kemudian ada kata luei,
ya. Dia sedang melepaskan. Untuk jamak orang pertama tunggal, luomen, kita sedang melepaskan. Kemudian ada kata luete, kalian sedang melepaskan. Kemudian ada kata luosin atau luosi, mereka sedang melepaskan. Nah, untuk analisa pars kata kerja kini aktif indikatif, perhatikan materi berikut. Kata kerja luo dari contoh di atas memiliki kala kini. Kemudian diatesisnya adalah diatesis aktif. Modusnya adalah modus indikatif. Kalau modus indikatif sudah dijelaskan sebelumnya, ya, bahwa modus indikatif itu berarti kegiatan tersebut terjadi 100%, ya, pasti terjadi atau pasti dilakukan. Itu yang disebut dengan modus indikatif. Kemudian kata luo orang pertama tunggal dengan kata kerja dasar luo. Jadi secara praktis sebenarnya dapat dikatakan seperti berikut. Pertama, kata kerja luo adalah kata kerja kini aktif indikatif orang pertama tunggal atau disingkat KAI-O1 tunggal. T, ya, dari kata luo. Hal ini disebut analisa atau pars dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia menguraikan. Jadi inilah yang sering saya sebut, kita harus uraikan. Setiap kata yang ada dalam sebuah kalimat, ya kita harus uraikan dulu supaya kita tahu jenis kata itu apa, termasuk kata benda atau kata kerja. Belum lagi nanti ada kata sifat loh. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memahami perubahan-perubahan baik itu di kata benda maupun kata kerja ini. Kemudian ada kata kerja lues, adalah kata kerja kini aktif indikatif orang kedua tunggal. Bisa disingkat saja ketika saudara membuat sebuah parsing, maka disingkat saja. Ya, disingkat saja. Nah, dari kata luo juga. Kemudian kata kerja luei adalah kata kerja kini aktif indikatif orang ketiga tunggal. Ini singkatannya dari kata luo. Selanjutnya kata kerja luomen adalah kata kerja kini aktif indikatif orang pertama jamak. Kemudian kata kerja luete adalah kata kerja kini aktif indikatif orang kedua jamak. Kemudian kata kerja luosi atau luosin, ya, adalah kata kerja kini aktif indikatif orang ketiga jamak. Nah, perhatikan contoh berikut, ya. Contohnya ginoskete. Nah, ini pasti dari pangkal kata ginosk, kemudian infleksi kata ganti orang ke berapa ini? Kedua jamak, ya kan? Orang kedua jamak, sehingga dapat diparsing seperti ini, diuraikan seperti ini. Ginoskete itu adalah kata kerja kini aktif indikatif orang kedua jamak dari kata ginosko, artinya kalian sedang mengetahui atau kalian sedang mengenal. Dari mana mengetahui atau mengenal? Itu dari kata pangkal kata ginos tadi, yaitu ginosko itu adalah artinya adalah mengenal atau mengetahui. Kemudian ada kata agousi lagi. Nah, agousi ini kita harus lihat, agousi itu berasal dari kata apa sih? Nah, kalau kita lihat di sini ada infleksi kata ganti orang ketiga ousi. Nah, ousi, sedangkan berarti pangkal katanya adalah ak, dari kata ago. Ago itu artinya memimpin. Nah, kalau kita artikan, maka atau kita buat parsingnya, maka agos itu adalah kata kerja kini aktif indikatif orang ketiga jamak dari kata ago, artinya mereka sedang memimpin. Jadi ago ini adalah kata dasarnya, tetapi yang diartikan adalah kata yang sedang kita parsing. Paham ya sampai di sana? Oke. Mari kita melihat diagram. Ya. Nah, ini dalam banyak ketika mempelajari bahasa Yunani ini banyak sekali ya
mahasiswa yang mengeluh, Bu, saya tidak bisa membuat diagram. Padahal diagram itu perlu kita ketahui supaya membantu kita dalam mengartikan sebuah kata dalam bahasa Yunani. Kalau sudah terbiasa, diagram ini sudah tidak diperlukan lagi. Tetapi karena kita adalah pemula, perlu ya, istilahnya step by step kita mempelajarinya supaya lebih mudah untuk kita pahami. Nah, perhatikan diagram berikut. Ini adalah tetap. Ya, ini ada rumus tetap. Walaupun nanti ada pengembangan selanjutnya, kita akan juga mempelajari selanjutnya nanti. Perhatikan di sini bahwa diagram itu terdiri dari nominatif, kata kerja, akusatif, genetif di bawah nominatif, datif, kemudian genetif di bawah akusatif. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam contoh saja. Oke? Baik saudara, mari kita belajar berlatih ya, membuat parsing diagram dan juga mengartikan sebuah kalimat bahasa Yunani. Di sini ada kalimat ho apostolos ginoskei ton nomon. Nah, di sini saudara, pertama dulu kita parsing. Ya, kita parsing. Ini dia, di parsing. Nah, seperti sebelumnya saya selalu menjelaskan sebelum kita parsing, kita buat dulu, kita lihat dulu pembagian dari kata dalam kalimat bahasa Yunani yang mau kita parsing. Ya, perhatikan di sini ada satu kalimat, ini juga satu kalimat, ini satu kalimat. Ya, jadi ho apostolos itu adalah, kalau kita lihat artikel, kembali lihat artikel, kemudian lihat akhiran, ya. Nah, kemudian baru kita parsing. Nah, untuk memparsing atau menguraikan ho apostolos, karena kita sudah tahu artikel dan akhirannya, maka kita pasti mengetahui bahwa ini adalah kata benda deklensi 2, kemudian gendernya maskulin, kemudian kasusnya nominatif, kemudian jumlahnya tunggal, artinya rasul. Kemudian ada kata kerja ginoskei. Dari mana kita tahu bahwa ini kata kerja ginoskei? Kata kerja ya. Maka perhatikan akhirannya atau infleksinya. Ya, harus diperhatikan infleksinya. Kemudian dengan memperhatikan infleksi A di sana, maka kita bisa pastikan bahwa ini adalah kata kerja kini aktif indikatif orang ketiga tunggal, ya. Ini dia tunggal, artinya mengetahui atau mengenal. Kemudian ton nomon. Ton nomon di sana, perhatikan artikelnya, ya kan? Dan perhatikan akhiran. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ton nomon itu berasal dari kata honomos. Berarti dipastikan ini adalah kata benda deklensi 2 dengan gender maskulin, kasus akusatif, jumlah tunggal, artinya hukum atau Taurat. Nah, setelah kita mengetahui ya, setelah kita mengetahui kasus, setiap kasus dalam kata-kata dalam kalimat bahasa Yunani itu, baru kita buat diagramnya saudara. Contohnya di sini. Karena ini yang nominatif adalah apostolos, posisikan. Kemudian ginoskei, mengikuti. Kemudian ada akusatif, ada, berarti ton nomon, tuliskan. Kalau nggak ada genetif, nggak usah diisi. Tidak penting kan? Nggak ada dalam kalimatnya, dalam soalnya, maka langsung kita artikan saja. Rasul itu mengetahui Taurat atau mengetahui hukum atau mengenal hukum. Paham ya sampai di sini? Oke, selanjutnya mari kita lihat contoh yang kedua. Ya, sebelum kita membuat parsing atau menguraikan, kemudian membuat diagram dan mengartikannya, terlebih dahulu kita harus menganalisa kata tersebut ya. Kita harus analisa. Kita posisikan dulu. Oh iya, ini satu kata. Ton antropon, satu kata.
Agousi satu kata. Kemudian tous, doulos satu kata. Nah, saudara, langsung kita parsing hoi huyoi. Nah, ini yakin deh ini adalah kata benda karena memiliki artikel ya, dan artikelnya adalah artikel jamak dengan akhiran jamak. Maka ini adalah kata benda deklensi 2, kemudian gendernya maskulin, kasusnya nominatif, kemudian numbernya atau jumlahnya adalah jamak, artinya anak-anak. Kemudian ada ton antropon. Nah, perhatikan artikelnya ini saudara. Artikelnya itu memiliki walaupun ton antropon ya, tapi perhatikan bahwa ini bukan omikron, tetapi omega. Kalau ini omikron berarti itu masuk kasus akusatif. Tetapi oleh karena ini adalah vokalnya adalah omega, maka itu masuk kasusnya genetif ya, masuk genetif jamak. Sehingga ini adalah kata benda deklensi 2 dengan gender maskulin, kasus genetif jamak, artinya orang atau manusia. Nah, dari ini ton antropon itu dari kata ho antropos. Kemudian ada kata kerja agousi. Dari mana kita tahu kalau kita mengenal bahwa itu adalah kata kerja? Ya, perhatikan, pertama tidak memiliki artikel. Kemudian perhatikan infleksinya. Infleksinya ini agousi ini terbagi 2 kata ya. Ada pangkal kata, ya. Ada pangkal kata, terus kemudian ada infleksi ya. Infleksi orang ketiga jamak. Sehingga dapat dipastikan ini adalah kata kerja kini aktif indikatif orang ketiga jamak. Artinya memimpin. Kemudian ada tous, doulos. Ini adalah kata benda deklensi 2 maskulin akusatif jamak. Artinya hamba. Nah, sekarang kita masuk, setelah kita membuat parsingnya, maka kita masuk dalam diagramnya. Nah, posisikan yang mana nominatif ya, kemudian yang mana nominatif ya. Yang mana nominatif, ini dia nominatif, maka posisikan di sini sesuai rumus. Kemudian kata kerja posisikan di sini. Kemudian tous, doulos itu adalah akusatif, posisikan di sini. Nah, kata tous, doulos, agousi sama hoi huyoi sudah ada semua. Tinggal kata ton antropon. Kita tahu ton antropon itu adalah genetif ya. Ini dia genetif. Tapi genetif ini mengikuti mengikuti kata hoi huyoi, sehingga dia harus di bawah nominatif ya. Jadi di bawah ton antropon itu harus di bawah nominatif. Dengan demikian bisa kita artikan anak-anak ya, atau para anak manusia ya. Para anak manusia. Dari mana manusia ini? Dari kata antropon ya. Artinya bahwa manusia itu adalah milik anak-anak ya. Anak-anak manusia atau anak-anak milik manusia itu memimpin. Nih, kata kerja memimpin para hamba itu. Mengapa para hamba? Karena ini jamak ya, karena jamak saudara. Paham ya? Oke. Kita bisa masuk langsung dalam tugas. Mari kita perhatikan di sini. Kalau untuk membuat parsing mungkin lebih mudah ya. Jadi nggak usah dikasih contoh lagi. Ini saudara uraikan saja. Uraikan dengan mempersingkat. Nah, perhatikan di sini ada sedikit kesalahan dalam penulisan yang ini. Itu yang benar adalah grapei.
Yang benar adalah begini saudara ya, supaya tidak ada kesalahan. Sedikit agak sulit menulisnya. Nah, ini tulisan yang benar ya. Kemudian ada PEMPT, kemudian PEMPAUSI, kemudian DIDAS, komen. Saudara bisa kerjakan. Nah, kita ambil salah satu. Ya, mari perhatikan saudara contoh soal berikut. Ya, saya akan memberikan soal dari nomor 2, contoh nomor 2. Ya, kita lihat dulu ya. Kita uraikan dulu kata ini, ada berapa kata? Ada 1, kemudian 2, ada 3 kata. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah parsing. Ya, membuat parse. Pertama kata blepomen. Nah, kata blepomen ini dari kata blepo, ya. Kalau kita parsing berarti ini adalah kata kerja kini aktif indikatif. Orang pertama jamak. Ya, dari kata blepo artinya melihat. Terus kata yang kedua adalah tous oikous. Kata tous oikous ini adalah dari kata ho oikos. Jadi ini parsingnya atau kalau kita buat deklensinya ini adalah kata benda deklensi 2 dengan gender maskulin. Tous itu adalah artikel dari kasus akusatif jamak. Berarti ini akusatif jamak. Artinya ini kan dari kata hoi oikos. Oikos itu adalah rumah. Selanjutnya yang ketiga, kata ton oxlon. Ton oxlon. Ya, ton oxlon itu harus omega juga ya, karena ini omega maka akhirannya juga harus omega. Oxlon. Ini salah ya. Yang ini salah. Ini harus omega. Ya. Jadi kalau kita buat ini dari kata benda maskulin ya, dari kata ho oxlos. Maka ini adalah kata benda deklensi 2 maskulin. Kemudian dengan ini omega maka ini adalah kasus genetif ya. Genetif ton oxlon itu genetif jamak. Ya. Genetif jamak. Dari kata oxlos artinya umat atau orang banyak. Atau orang banyak ya. Nah, sekarang kita coba buat setelah kita parsing kita coba buat ini. Katakan kita buat di sini. Kita buat diagram. Sekarang bagian diagram B. Ya, diagram. Kita coba buat diagram. Nah, tadi blepomen itu adalah kata kerja, berarti dia di sini. Kemudian tous oikous itu adalah
akusatif, maka di sini posisinya, ya, posisinya di sini. Maka karena ini di bawah, kok di bawah, ini ton oxlon, tous oikous. Karena ini genetif, dia di bawah akusatif, maka ini ton oxlon. Maka dapat diartikan blepo. Nah, di sini kan tidak ada nominatif, nggak ada di sini juga genetif, nggak ada datif. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana mau kita ambil nominatifnya atau subjeknya? Maka jangan lupa ada infleksi kata ganti orang di sini. Omen. Omen itu adalah orang pertama jamak. Nah, kalau orang pertama jamak berarti ini artinya kami. Kami sedang blepo melihat, ya. Lihat. Tous oikous tadi apa oikous? Tous oikous. Tous oikous itu rumah, ya. Berarti rumah-rumah karena dia jamak. Rumah-rumah. Kami sedang melihat rumah-rumah orang-orang itu atau umat itu, ya. Orang itu. Ini jamak juga, ya. Ton oxlon ini genetif jamak. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai di sini saja. Silahkan dikerjakan soal-soal yang ada, baik bagian A maupun B, tentu kecuali nomor 2 yang sudah kita buat sebagai contoh latihan. Oke, Tuhan Yesus memberkati.